Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Anggota kelompok kami ada Sandra, Selin, Carlo, Fabian, dan Jordan. Itu apa sih? KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kita tentunya sangat prihatin dengan semakin maraknya kasus kekerasan. Namun di tengah keprihatinan ini setidaknya ada secercah harapan karena semakin banyak pula masyarakat yang berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Namun penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal walau sebenarnya sudah ada Undang-Undang TPKS yang menjadi payung hukumnya. Meski sudah diundangkan sejak 9 Mei 2022, itu artinya sudah 1 tahun berjalan, namun penegakan UU TPKS masih terbilang cukup lemah. Belum rampungnya peraturan turunan menjadi salah satu dalih belum maksimalnya penerapan UU TPKS ini. Di Indonesia, kasus KDRT menjadi peringkat pertama dengan korban terbanyak dan pelakunya banyak dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban. Padahal dalam kehidupan berumah tangga, seharusnya tidak ada yang namanya kekerasan. Entah itu kekerasan orang tua terhadap anak, suami kepada istri, maupun kepada orang yang bekerja dalam ruang lingkup rumah tangga. Kemudian, pada awal tahun 2018 dihebohkan dengan berita suami menginjak-injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menendang perut istrinya tersebut bernama Kasdi. Ia menginjak perut istrinya Lina Rahmawati yang sedang mengandung karena curiga dengan anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan orang lain. Kemudian, teori dari berita menurut Metro TV, salah satu masalah yang bisa terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga adalah depresi. Dampak dari KDRT ini disebabkan oleh peristiwa traumatis, bahkan depresi yang terjadi dapat berkembang menyebabkan bunuh diri. KDRT juga sangat berdampak buruk bagi sang anak, seperti sang anak akan merasakan depresi, trauma, dan tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bahkan KDRT juga bisa membuat anak menjadi tidak betah dalam rumah karena suasana yang tidak harmonis. Teori menurut buku yang dituliskan oleh Martin, Kevin, Gary, dan William Smoke tertulis bahwa faktor risiko kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga mencakup masalah individu, hubungan, komunitas, dan sosial. Ada hubungan terbalik antara pendidikan dan kekerasan dalam rumah tangga. Tingkat pendidikan yang lebih rendah berkorelasi dengan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pelecehan pada masa kanak-kanak umumnya dikaitkan dengan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga saat dewasa. Pelaku KDRT umumnya mengulangi tindakan kekerasannya dengan pasangan baru. Menurut hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah ditetapkan selama 16 tahun yang lalu merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah data KDRT tahun 2016 sampai Mei tahun 2022. Ini adalah contoh penggambaran KDRT yang dilakukan. Kenapa sih KDRT itu bisa terjadi? Menurut Henning, adanya kekerasan hingga melukai pasangan ini karena kurangnya waktu untuk meluangkan diri kepada pasangan sembari mencari solusi atas masalah yang psikolog dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Henning Widyastuti menjelaskan bahwa kekerasan itu bisa disebabkan atas banyak faktor. Hal paling dominan adalah faktor ekonomi dan perasaan cemburu. Penyebab utama pembunuhan terhadap anggota keluarga atau pasangan biasanya dipicu karena faktor ekonomi dan kecemburuan. Sebelumnya biasanya ada masalah yang berlarut dan bertumpuk. Nah, dampak KDRT dari psikologis atau kesehatan mental yang bisa terjadi antara lain malu, tidak berdaya, dan bingung, penurunan rasa percaya diri dan harga diri, upaya untuk bunuh diri, stres dan depresi, gangguan kecemasan, post-traumatic stress disorder atau bisa disebut PTSD, penyalahgunaan obat terlarang, konsumsi minuman beralkohol, dan dismorfia tubuh yang mengakibatkan munculnya pola makan yang tidak sehat. Nah, apa sih dampak biologis KDRT? Nah, yang pertama yaitu cedera traumatis. Ini merupakan resiko kekerasan fisik yang serius akibat pukulan di kepala atau jatuh dan melukai kepala. Nah, untuk gejalanya dapat memakan waktu itu untuk beberapa hari muncul. Contohnya seperti sakit kepala, kebingungan, pusing, mual, dan muntah. Gejala cadel kayak kehilangan ingatan, kesulitan berkonsentrasi, kurang tidur, dan kehilangan cahaya. Kemudian berikut dampak biologis lainnya yang bisa kalian lihat di layar ini.
Pesan-pesan dalam ayat tersebut menekankan kasih sayang, kehormatan, dan kebijaksanaan dalam hubungan suami istri, serta mengecam kekerasan atau perlakuan kasar. Alkitab Kristen mempromosikan hubungan yang sehat, penuh kasih sayang, dan penuh pengertian dalam pernikahan, dan tidak diizinkan kekerasan dalam pernikahan, karena hal tersebut merupakan perbuatan dosa yang harus dihindari dan bertentangan dalam ajaran agama Kristen. Kelompok kami sangat kontra akan kekerasan dalam rumah tangga karena menurut Alkitab Kolose 3 ayat 11 yang berbunyi, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku keras terhadap mereka." Mengatakan bahwa seharusnya suami dan istri saling mengasihi satu sama lain dalam suatu pernikahan. Karena dengan mereka saling mengasihi, sama saja seperti Tuhan mengasihi mereka. Sekian presentasi dari kami, terima kasih, bye-bye semuanya.